Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang menstrual cup. Menstrual cup adalah cawan kecil yang digunakan untuk menampung darah menstruasi sebagai ganti dari pembalut yang biasa digunakan. Perlu kita ketahui bahwa di sepanjang hidupnya wanita menggunakan kurang lebih 15.000 pembalut, dan tentunya ini menjadi limbah atau sampah yang tidak bisa terurai di tempat pembuangan akhir. Menstrual cup adalah silikon berbentuk karet yang berbentuk bulat, lalu di ujungnya terdapat garis kecil yang digunakan untuk membantu menariknya keluar dari dalam vagina. Menstrual cup pertama dikenalkan pada tahun 1960 dengan merek Passway, namun pada tahun tersebut tidak berhasil dikomersilkan, sehingga dimulai dikomersilkan kembali pada tahun 2000-an. Awal saya tahu menstrual cup ini adalah dari kakak saya. Beliau bilang bahwa menstrual cup ini sangat nyaman digunakan, seperti ini. Tapi pada awalnya saya takut, karena menurut saya masih asing untuk memasukkan benda ini ke dalam vagina. Lalu pada tahun 2022 saya baru mulai berani, karena pada tahun 2002 juga harganya pada akhirnya menjadi murah karena banyak produk-produk dalam negeri banyak perusahaan dalam negeri atau pabrik dalam negeri yang mulai untuk memproduksinya seperti itu. Karena pada awalnya produk ini hanya diproduksi di luar negeri. Lalu apa sih kelebihannya dibandingkan membalut? Yang pertama, ramah lingkungan karena tidak menjadi sampah seperti membalut. Yang kedua, tidak membuat vagina kering, terhindar dari infeksi, dan tidak membuat vagina lecet karena gesekan. Yang ketiga, menstrual cup tidak mengandung bahan kimia yang ditemukan di dalam pembalut seperti dioksin dan pemutih. Yang keempat, tidak menimbulkan bau. Yang kelima, tidak berasa ketika digunakan. Lalu yang keenam, kapasitas besar sehingga menampung 45-50 ml dalam 8 jam. Tidak dianjurkan menggunakan menstrual cup ini lebih dari 12 jam. Lalu bisa menjaga pH karena tidak menyerap cairan yang ada di dalam vagina. Lalu cara menggunakannya seperti apa sih? Terdapat 3 cara. Yang pertama adalah C-fold atau U-fold, yaitu dengan menekan lalu membentuknya seperti bentuk C atau U. Yang kedua adalah 7-fold seperti ini. Lalu yang terakhir adalah cara yang paling sering saya gunakan adalah punch down, dengan menekan ujung lalu dibentuk seperti kerucut lalu dimasukkan ke dalam vagina secara perlahan. Saya punya gambarnya seperti ini. Ini adalah cara yang paling sering saya gunakan, punch down. Masih banyak teman-teman saya yang saya ajak menggunakan menstrual cup ini sangat takut. Mereka percaya pada mitos-mitos. Mitos yang pertama adalah ketika darah menstrual cup ini penuh, ia akan kembali lagi ke dalam rahim. Ini tentu sangat tidak benar karena otot-otot rahim itu secara aktif mendorong darah menstruasi itu keluar dari rahim, jadi tidak akan mungkin kembali lagi ke dalam. Lalu yang kedua, akan sulit buang air kecil. Perlu kita ketahui bahwa lubang air kecil dan lubang vagina itu sangat berbeda. Ketika lubang air kecil di sebelah sini, maka lubang vagina itu di bawah. Jadi tentu tidak akan mengganggu proses buang air kecil. Lalu merenggut keperawanan. Lalu yang kelima, membuat vagina longgar. Dan yang keenam adalah pengguna IUD tidak boleh menggunakan menstrual cup. Ini tentu salah karena letak IUD dan letak menstrual cup itu sangat jauh. Jadi tentu tidak akan mengganggu proses menstruasi kita. Lalu seperti ini langkah-langkah untuk menggunakan menstrual cup. Yang pertama adalah cuci tangan kita, tekuk seperti ini, dimasukkan ke dalam vagina secara nyaman, dirasakan. Lalu ketika sudah penuh seperti sekitar 10 jam kita keluarkan, lalu kita cuci dan digunakan kembali. Biasanya setelah proses menstruasi saya selalu mensterilkan menstrual cup ini dengan direndam dengan air. Oleh karena itu, tunggu apa lagi? Kita sebagai wanita masa kini, yuk jaga kesehatan vagina kita sekaligus membantu lingkungan kita menjadi lebih baik lagi. Menstrual cup, stay free, worry free, germ free. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.